Indonesia ini banyak yang kembali ke Kabupaten Kepulauan Talaut dan mereka telah kehilangan pekerjaan. Hal yang sama terjadi di Sulawesi Utara. Langkah pertama ketika melihat kondisi seperti itu, atas koordinasi dengan Ketua BP2MI, kami melakukan kerjasama dengan pihak BP2MI. Konon kata dari Ketua BP2MI atau Kepala BP2MI mengatakan bahwa MOU pertama antara BP2MI tentang perekrutan PMI antara BP2MI dengan kabupaten kota adalah yang pertama dengan Kabupaten Kepulauan Talaut. Setelah melakukan koordinasi dan persetujuan MOU tersebut, kami kemudian berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan kami membuka seluas-luasnya pendaftaran yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda, generasi muda di Kabupaten Kepulauan Talaut, bahkan di Sulawesi Utara, karena warga kami banyak menyebar di berbagai kabupaten di Sulawesi Utara. Alhasil, saudara-saudara sekalian, hampir kurang lebih 3.600 peserta mendaftarkan diri. Dan setelah itu mereka dites, dicek kelengkapan administrasinya, yang pada saat ini kemudian dinyatakan lolos ada sekitar 1.200 calon pekerja migran. Kita sebentar lagi akan melakukan pelatihan dari N5 ke N4 karena lembaga penyalur itu menyiapkan kesempatan untuk bekerja di Jepang. Kabupaten Kepulauan Talaut melihat bahwa untuk kemudian tidak menyulitkan mereka yang telah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, kami kemudian mengambil inisiatif untuk memberikan atau membuka kesempatan-kesempatan ini tanpa biaya sedikit pun. Kita, Kabupaten Kepulauan Talaut, tidak membebankan biaya kepada mereka yang mendaftar. Semuanya itu menjadi tanggungan dari pemerintah daerah. Tanggungan itu apa, saudara-saudara sekalian? Bahwa yang kami lakukan adalah menanggung semua bentuk upaya untuk mendapatkan CPNI yang sesuai dengan harapan. Semua tes, semua seleksi yang dilakukan oleh lembaga penyalur yang berimplikasi kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Dan kami juga kemudian sudah menyampaikan kepada calon pekerja migran tersebut agar supaya kemudian bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu kami melakukan kerjasama dengan pihak perbankan. Dalam hal ini BNI, Bank Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah. Di Sulawesi Utara ada yang namanya Bank Sulut yang telah bersedia untuk memberikan KUR kepada calon pekerja migran Indonesia di Sulawesi Utara atau di Kabupaten Kepulauan Talaut dengan besaran kurang lebih sekitar 30 juta rupiah untuk satu calon pekerja migran. Itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah dinyatakan memiliki kompetensi untuk bisa disalurkan atau diberangkatkan ke Jepang. Dan untuk membiayai proses pelatihan awal sebelum mendapatkan kepastian tersebut, agar supaya kita tidak membebani calon pekerja migran yang datang mendaftar tersebut, maka pemerintah daerah menyiapkan dana untuk melengkapi itu. Pada bulan berikutnya, mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BP2MI untuk kemudian bisa membuka pelaksanaan pelatihan dari N5 ke N4 di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk 1.200 calon pekerja migran di Sulawesi Utara. Dan itu sudah disetujui oleh Kepala BP2MI untuk datang bersama dengan para pejabat dan lembaga penyalur yang mungkin bisa kita koordinasikan untuk memberikan kesempatan kepada calon pekerja migran yang bisa mendapatkan pekerjaan di negara-negara lainnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa langkah pemerintah daerah ini hanya dibebani oleh pengertian kami bahwa ada kesulitan di sana, bahwa warga masyarakat di Kabupaten
adalah warga yang masih sementara bertumbuh dan berkembang, yang kemudian mengalami tekanan akibat menurunnya aktivitas ekonomi karena pandemi COVID-19 di sana. Dan untuk itulah bahwa untuk kemudian menyiapkan semua pendanaan itu menjadi tugas dari pemerintah daerah. Kami tidak ada maksud-maksud apa-apa atau ingin berbisnis dengan para pekerja migran tersebut, tetapi kami betul-betul ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah adalah meringankan beban bagi calon pekerja migran tersebut. Kemudian selanjutnya mungkin ada beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu KUR yang biasa disalurkan oleh pihak perbankan itu biasanya disalurkan sekaligus. Dan ini ternyata tidak bersesuaian dengan tahapan-tahapan rekrutmen dari CPNI. Karena tahapan-tahapan rekrutmen dari CPNI mulai dari analisa berkas, kemudian analisa kompetensi, apakah kemudian ada ujian, dan kemudian bisa diberangkatkan. Dan ternyata di sini belum menjamin bahwa calon pekerja migran itu bisa diberangkatkan dan pada tahapan mana mereka bisa diberangkatkan. Sehingga pihak perbankan hanya mau untuk kemudian menyalurkan dananya KUR ini pada saat ada kepastian dari lembaga penyalur untuk memberangkatkan yang bersangkutan ke daerah atau ke negara tujuan. Sehingga mungkin ini dalam Rakornas BP2MI dari pemerintah daerah bisa menyarankan bahwa dari pihak perbankan dan pihak BP2MI untuk memberikan keleluasaan atau penyesuaian tahapan untuk penyaluran kredit usaha rakyat khusus tenaga kerja tersebut, sehingga kemudian bisa tepat sesuai dengan momentum kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh calon pekerja migran ini. Kemudian yang berikutnya tentunya dengan membebaskan calon pekerja migran itu dari kebutuhan pendanaan atau beban pendanaan. Ini akan berdampak sangat positif pada kemungkinan calon pekerja migran itu mendapatkan jalur yang non-prosedural. Kami sangat berharap dengan langkah meringankan, membebaskan mereka dari anggaran atau beban biaya untuk pelatihan sampai dan dengan keberangkatan, itu kemudian akan menarik calon pekerja migran untuk memilih cara yang prosedural yang kemudian bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari BP2MI agar supaya semua calon pekerja migran itu kemudian menjalankan misinya, melaksanakan tugasnya sampai pada saat di daerah tujuan itu secara prosedural. Ini memang yang menjadi harapan dari daerah-daerah di kabupaten seperti di Kabupaten Kepulauan Talaut, bahwa kami tentunya juga mengharapkan adanya satu payung hukum bersama, bahwa untuk kemudian melakukan topangan mendukung proses-proses pelatihan bagi calon pekerja migran ini, kemudian ini bisa juga ada di dalam menu pilihan untuk ditetapkan di dalam proses perencanaan penganggaran di APBD. Dan ini tentunya menjadi satu kesepakatan nasional jika kemudian itu bisa kita anggarkan dan kemudian itu secara hukum bisa dilindungi dan itu sesuai dengan ketentuan proses perencanaan anggaran, maka tentunya kabupaten kota di Sulawesi Utara secara khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut akan dengan lega untuk kemudian melakukan penganggaran bagi calon pekerja migran yang semuanya tersedia untuk kemudian bisa diberangkatkan ke daerah atau ke negara tujuan tersebut. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut mengucapkan banyak terima kasih atas peran, atas inisiatif yang dilakukan oleh Kepala BP2MI yang kemudian telah memberikan kesempatan ribuan orang di Sulawesi Utara itu ternyata tertarik dengan apa yang telah dipaparkan, apa yang telah disiapkan oleh BP2MI agar supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri sana. Yang terakhir, bahwa para calon pekerja migran ini tentunya dengan merugu berharap bahwa dengan mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri, maka kesejahteraan akan mereka dapat. Tentunya tanpa disadari dan seringkali tidak disadari bahwa ada juga bahaya-bahaya yang mengancam, yaitu soal perlindungan terhadap pekerja
pekerja migran ketika mereka melakukan pekerjaannya di negara-negara tujuan. Sehingga harapan kami bahwa dari pemerintah daerah hanya berharap betul-betul lewat Rakornas pada hari ini tentunya memberikan satu keputusan-keputusan, satu gerakan bersama, satu orkestra yang menurut Ketua BPMI wajib untuk diberikan kepada para pekerja migran itu, agar supaya betul-betul kehadiran calon pekerja migran atau pekerja migran dari daerah kami betul-betul aman di sana, betul-betul mendapatkan perlakuan hukum yang adil, perlakuan hukum yang betul-betul membuat mereka aman untuk bekerja dan bisa kembali dan mensejahterakan sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka menjadi pekerja migran tersebut. Saya pikir demikian Pak Beni sebagai Kepala BP2MI dan para pejabat dan serta seluruh peserta Rakornas BP2MI yang hadir pada saat sekarang ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada warga kami untuk bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri sana dengan perlindungan dari negara, dan semoga harapan dari warga masyarakat dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 ini kemudian bisa terrealisasi karena negara hadir di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.